Hai, saya Nus Akbar, salah satu kontributor dari agilecampus.org. Di agilecampus.org, kami mempelajari cara tim-tim kelas dunia bekerja, lalu membagikan kembali apa yang kami pelajari di sana ke Indonesia. Sehingga pengembangan software negeri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selama 1 tahun belakangan ini, saya mengelola situs belajar php.net. Saya mempunyai slogan cara mudah belajar coding. Karena di belajar php.net, Anda akan mendapatkan materi best practice dalam belajar bahasa pemrograman PHP, sekaligus Anda akan dibimbing langsung oleh saya sendiri, sehingga proses belajar Anda menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien, dan sehingga Anda akan lebih cepat mendapatkan proyek. Kalau di belajar php.net saya mengajarkan orang-orang menjadi bisa coding. Di video ini saya akan menjelaskan skill yang wajib kamu punyai jika ingin menjadi web developer kelas dunia. Jadi kalau kita googling dengan keyword web developer kelas dunia, maka akan muncul nanti dua link ini. Jadi muncul dua sumber ini yang menurut saya sangat representatif. Karena kenapa yang saya representatif? Karena yang pertama dia akan munculkan sebuah referensi dari SetPoint, salah satu blog programming terkenal. Dan yang kedua adalah programmerstackexchange.com yang merupakan wiki yang ditulis oleh puluhan developer kelas dunia. Kamu bisa kunjungi dua link ini untuk referensi lebih lanjut. Teknis yang pertama yang harus Anda kuasai adalah masalah security. Jadi security pun kan banyak dia tuh subpoint-subpointnya. Salah satunya seperti SQL injection, session hijack, XXS, JSRF, dan jacking. Jadi pengetahuan tentang beberapa poin ini Anda harus ketahui. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah sistem yang bagus itu diperlukan security yang handal tentunya. Yang kedua adalah kita perlu tahu tentang performance. Jadi bagaimana supaya sebuah sistem yang kita bangun itu mempunyai performance yang bagus, diaksesnya cepat. Salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan dua teknik ini, yaitu caching, agar data yang sudah ada di server itu tidak perlu di-request kembali. Karena data tersebut kalau misalnya sudah pernah di-request, dia hanya tinggal dipanggil saja, tidak melalui proses yang sama. Dan yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan CDN untuk memanggil file-file yang sering digunakan. Nah, poin selanjutnya adalah tentang Search Engine Optimization atau dikenal dengan singkatan SEO. Jadi setelah sistem atau website atau apapun yang kamu buat itu sudah selesai, sekarang giliran saatnya untuk memperkenalkan sistem yang kamu buat itu kepada dunia. Nah, SEO adalah teknik yang wajib dikuasai jika Anda ingin bermain pada tahap ini. Jadi di dalam SEO sendiri itu ada yang dikenal dengan dibagi dalam dua kategori, ada yang on page dan ada yang off page. Jadi SEO on page itu adalah optimisasi yang dilakukan pada artikel, sedangkan SEO off page itu adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menjadikan si Google ini lebih mudah membaca website kita, sehingga Google percaya bahwa selain artikel kita itu mempunyai kualitas dan struktur dari si artikel kita atau si konten kita dan si website kita itu sesuai dengan aturan si Google. Sehingga kalau Anda lihat di sini ini ada beberapa poin yang bisa dilakukan terkait dengan SEO off page ya. Jadi bisa menggunakan segment supaya si Google itu lebih mudah mengindeks isi dari website kita. Kita bisa menggunakan analitik, kita bisa menggunakan robot XT itu untuk memberitahu si Google bahwa yang mana yang boleh diakses dan yang mana yang tidak boleh diakses. Karena ntar yang bertugas mengakses atau menjelajahi folder kita, menjelajahi web kita itu adalah kerjanya si Google Bot. Dan yang terakhir yang paling penting, silakan baca panduan Google Official SERP untuk mengetahui aturan main dari Google tersebut. Karena kalau misalnya Anda melakukan tidak menggunakan aturan dari si Google, bisa saja website Anda kena penalti dan website Anda tidak akan terindeks di Google. Dan teknologi penunjang kita. Nah, beberapa teknologi penunjang ini wajib Anda kuasai, karena ketika misalnya Anda ingin berganti platform segala macam, pengetahuan tentang teknologi penunjang ini sangat berpengaruh. Misalnya yang biasanya Anda develop di Windows, ketika Anda migrasi ke Linux, masalahnya apa yang muncul? Seperti sensitive case dan segala macam. Itu beberapa knowledge itu perlu Anda kuasai. Platformnya, tentang dasar bahasa pemrogramannya,
seperti database yang akan Anda gunakan apa, kan ada SQL, ada NoSQL. Beberapa pengetahuan sebagai teknologi pengunjang itu wajib Anda kuasai sebagai developer kelas dunia. Oke, poin selanjutnya adalah tentang bug avoidance dan manajemen. Jadi seorang developer handal itu perlu manajemen bug yang ada, bagaimana prosesnya, seperti bagaimana sih menampilkan reporting error yang bagus dan tentang login sistemnya. Misalnya begini, kadang-kadang prosesnya itu gagal, tapi pesan di sistem itu berhasil. Nah, biasanya hal-hal teknis seperti ini sering dilupakan atau bahkan tidak diabaikan sama sekali oleh developer pemula. Jadi untuk menjadi developer kelas dunia, Anda perlu sangat memperhatikan poin yang pertama ini. Jadi supaya sistem yang Anda bangun itu menampilkan informasi sesuai dengan yang terjadi. Nah, oke. Sekarang ada poin kedua tentang exception. Nah, penggunaan exception ini membantu kita itu untuk mengetahui bahwa permasalahan yang terjadi itu apa, dan informasi yang harus kita tampilkan atau aksi yang harus kita lakukan itu seperti apa. Nah, itu nanti berhubungan juga dengan poin yang pertama, baik itu tentang aksi yang seperti yang saya sampaikan barusan, ataupun tentang pesan yang akan ditampilkan. Nah, oke. Yang ketiga adalah acceptance testing framework. Sistem yang kita buat pasti akan melalui proses testing. Nah, daripada kita ngetes manual satu persatu, kan akan lebih baik jika hal tersebut itu di cover atau dikerjakan oleh sebuah framework yang melakukan atau menggantikan pekerjaan tersebut. Poin selanjutnya adalah tentang karena tadi kita lebih fokus ke web development atau web developer, maka saya akan memberikan sebuah contoh salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan, yaitu bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk Anda developer PHP yang perlu Anda kuasai adalah beberapa teknik-teknik yang sering dilupakan biasanya oleh sebuah orang pemula, seperti konsep OOP, penggunaan namespace, exception, PSR. Ya, PSR ini adalah sebuah aturan dalam standar coding bahasa pemrograman PHP. Dan Anda juga perlu lihat nih fungsi-fungsi yang ada pada pemrograman PHP di situs php.net. Nah, poin yang terakhir adalah penggunaan PHP framework. Kenapa menggunakan PHP framework itu penting? Karena di dalam kerja tim itu perlu ada standarisasi bagaimana penggunaan atau standarisasi coding lah, dan framework itu menjadi jawaban, karena si framework itu merupakan sebuah kerangka kerja yang mempunyai aturan dan mengikat semua anggota tim untuk menggunakan style yang sama. Jadi kalau misalnya Anda merasa ingin fokus di web development, Anda wajib menguasai salah satu framework tersebut, yaitu kalau sekarang yang paling trendy itu adalah Laravel, kalau di Indonesia CodeIgniter dan YI. 3 framework ini masih merajai sekarang, dan Anda wajib menguasai salah satu, kalau bisa 2 lah, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Saya berharap dengan menonton video ini Anda dan kita semua lebih terpacu untuk meningkatkan skill kita sendiri supaya bisa menjadi programmer kelas dunia.